Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semua yang begitu agung, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman: wa in ta'uddu ni'matullah la tuhsuha. Sekiranya kalian, wahai jin atau manusia, semuanya berkumpul menjadi satu untuk menghitung daripada nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Dan termasuk hidayah terbesar yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada semua hambanya. Artinya hanya hamba-hamba Allah tertentu yang Allah ini, yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, yaitu untuk apa? Menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepadanya untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat yang sangat-sangat agung yang sepatutnya bagi kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana cuaca pada malam hari ini alhamdulillah dengan izin Allah cukup sangat mendukung, ya. Suasananya sangat tenang dan penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kaki kita untuk melangkahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rumah Allah ini adalah kata Allah Subhanahu wa taala tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Lewat sabda Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul biladi ilallah masajiduha. Sebaik-baik ataupun tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada suatu negeri ataupun suatu tempat adalah masjid-masjid. Di hari di mana detik ini kita mungkin menyaksikan banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat maksiat. Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayahnya, kita bisa melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majelis ilmu. Di hari ini, di detik ini pula, ada di antara mereka hamba-hamba Allah yang menggunakan daripada nikmat mata, menggunakan nikmat daripada pendengaran ataupun nikmat sehat yang mereka miliki untuk dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Alhamdulillah, kita pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama menyampaikan, kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya bariyah. Saya ulangi, para ulama membuat kaidah yang sangat agung terkait daripada bagaimana seseorang itu terhadap daripada nikmat Allah. Kullu ni'matin la tuqarribu min Allah fa hiya bariyah. Setiap nikmat yang mana dengan nikmat itu tidak bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah,
tapi dengan sehat kita tidak bisa semakin dekat kepada Allah. Kita diberikan kekuatan, kita diberikan mata, tapi dengan mata kita tidak bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kita diberikan waktu luang, tapi waktu luang kita tidak bisa membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka kata para ulama, fahiya baliyah, maka itu adalah musibah. Saya ulangi, para ulama menyampaikan setiap nikmat yang tidak bisa membuat kita dengan nikmat itu semakin dekat kepada Allah, maka itu adalah musibah. Panjang umurnya sampai ratusan, tapi maksiatnya semakin banyak, artinya ketaatan kepada Allah sedikit, maka itu musibah bagi kita. Kita diberi kesehatan, tapi dengan sehat kita, kok kita lalai, tidak gunakan untuk dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah musibah bagi kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa hadir di majelis ilmu, itu dengan tema 7 dosa besar yang membinasakan. Sebenarnya ada tambahannya, yang dianggap biasa, tapi yang masyhur yaitu apa? 7 dosa besar yang membinasakan. Tapi nyatanya real di zaman kita sekarang ini 7 dosa besar ini dianggap biasa. Dianggap biasa. Di mana-mana mungkin kita akan bisa melihat. Ya, di sini mungkin di lingkungan kita akan bisa menyaksikan betapa orang banyak mereka terjatuh ke dalam 7 dosa besar ini. Oleh karenanya penting bagi kita untuk mengetahui 7 dosa besar yang membinasakan, agar supaya apa? Kita tidak terjatuh ke dalam dosa besar tersebut. Karena dosa besar ini ternyata dianggap biasa oleh kaum muslimin pada umumnya. Banyak kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam 7 dosa besar ini dan mereka tidak merasa bahwa itu adalah dosa besar yang bisa membinasakan dirinya. Oleh karenanya kita harus ketahui. Ya, kita coba kaji bagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, sab'atun, ada 7 kata Rasulullah. Ya. Ijtanibu, maaf ada tambahannya, ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang bisa membinasakan kalian. Membinasakan di dunia, bisa juga membinasakan di akhirat. Atau dibinasakan nanti di akhirat, ditangguhkan azabnya, bisa. Atau dibinasakan di dunia, nanti di akhirat bagaimana hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas binasa di sini para ulama menyampaikan binasa di dunia dan juga binasa di akhirat. Oleh karenanya kita harus ketahui betul-betul, perhatikan betul-betul 7 dosa besar ini, agar supaya kita tidak dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, naudzubillah apalagi di akhirat. Karena tentunya ketika seorang itu sudah diazab di dunia sampai dengan akhir hayatnya, dia tidak bertobat kepada Allah, maka tentunya azab yang lebih besar itu telah menanti dirinya di akhirat. Kata Rasulullah, ijtanibu sab'an mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma hunna ya Rasulullah? Apa 7 dosa besar yang membinasakan itu wahai Rasulullah? Cerdasnya para sahabat, begitu cermatnya para sahabat, begitu hausnya para sahabat ketika disampaikan oleh Rasulullah, jauhilah oleh kalian 7 dosa besar. Para sahabat dengan antusias mereka bertanya, apa itu ya Rasulullah? Kenapa? Saking khawatirnya para sahabat untuk terjatuh ke dalam 7 dosa besar ini, dan saking antusiasnya para sahabat untuk mengetahui daripada ilmu. Kenapa?
dalam kita agama Islam adalah apa? Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum kita berkata dan beramal. Pastikan kita berilmu, kita mengetahui ilmunya sebelum kita berkata ataupun beramal, apalagi beramal. Baik, Rasulullah SAW menjawab, beliau bersabda, pertama adalah asyirku billah, dosa besar yang membinasakan. Yang pertama dan peringkat pertama adalah apa? Asyirku billah, syirik, ya, berbuat kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasihar, itu apa? Sihir. Yang ketiga, waqatlun nafsin allati haramallahu illa bil haq, itu apa? Membunuh jiwa tanpa dibenarkan oleh syariat, tanpa hak, ditumpahkan darahnya, dibunuh. Maka ini termasuk dosa besar. Kemudian apa? Wa aklu riba, memakan harta riba. Wa aklu malil yatim, dan memakan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yawma zahfi, lari dari medan perang di saat apa? Perang ditegakkan ataupun seruan jihad itu disebutkan. Lantas yang terakhir, waqtul muhsanatil mu'minatil ghafilat, yaitu apa? Menuduh wanita salihah, wanita muslimah yang mungkin hanya terlihat sedikit celah, dia tuduh apa? Berzina. Inilah 7 dosa besar yang membinasakan, kata Rasulullah SAW. Baik, mungkin pertemuan kita pada malam hari ini tidak bisa kita bahas semuanya. Mungkin nanti ada sesi kedua, nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan tema kita pada malam hari ini, ya, biar tidak terlalu kesannya ngebut gitu ya. Karena tergesa-gesa itu biasanya apa? Ya, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Baik, kita akan bahas pelan-pelan. Kita akan urai satu demi satu daripada 7 dosa besar yang membinasakan. Baik, yang pertama, kita sebelum masuk kepada masalah daripada 7 dosa besar ini, kita perlu ketahui dulu, kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ijtanibu, ya, jauhilah. Ini dalam bentuk apa? Perintah, bukan anjuran. Bentuknya apa? Perintah. Sedangkan dalam kaidah usul, ya, kaidah usul, al-amru yadullu 'ala al-wujub. Itu apa? Perintah itu menunjukkan kepada sesuatu yang sifatnya wajib. Jadi kalau sesuatu itu diperintahkan, maka hukum dasarnya adalah apa? Wajib untuk diamalkan. Itu kaidah usulnya. Di sini Rasulullah mengatakan istanibu, jauhilah. Ini perintah wajib bagi kita untuk menjauhi. Ya. Apa itu? Sab'al mubiqat, 7 dosa besar. Oke, mungkin ada pertanyaan, Ustaz, apakah dosa besar hanya 7? Apakah hanya 7? Tidak. Para ulama menyebutkan bahwasanya pembatasan ataupun penyampaian oleh Rasulullah SAW 7 dosa besar ini tidak serta-merta menutup peluang bahwasanya ada dosa-dosa besar yang lainnya selain daripada 7 dosa besar yang disampaikan dalam hadis ini. Karena dalam hadis yang lain ada nanti akan kita bawakan, ya. Jadi 7 di sini bukan menjadi batas maksimal. Tapi kata para ulama, kenapa 7 dosa besar ini yang disampaikan? Padahal ada dosa-dosa besar yang lainnya. Kenapa? Para ulama menyampaikan karena 7 dosa besar ini adalah dosa besar yang paling besar dan paling dianggap biasa. Ya, paling dianggap apa? Biasa. Baik. Jelas di sini? Baik. Kemudian kita masuk pada tadi 7 dosa besar. Nah, masuk pada pembahasan berikutnya setelah tadi 7, kita masuk pada dosa besar. Nah, kita sudah berapa tahun kita beragama Islam? Saya ingin tahu apa itu dosa besar. Ayo, apa itu dosa besar? Apa itu dosa besar? Ada yang tahu? Sering jangan nanti dosa. Kita kadang nggak tahu. Ya, itu dosa kecil atau dosa besar.
Dosa yang tidak akan diampuni Allah. Baik, dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah. Oke, kita tabung satu jawaban. Ada lagi yang lain? Apa itu dosa? Dosa yang jelas ancamannya. Baik, ada tambahan? Baik, cukup ya. Dua pertanyaan insya Allah mewakili. Baik, kenapa saya tanyakan pengertian apa itu dosa besar? Kenapa? Kaum muslimin banyak mereka yang terjatuh ke dalam dosa besar. Kenapa? Sebenarnya mereka tidak tahu bahwasanya yang dia lakukan itu adalah dosa besar. Mereka tidak tahu. Oleh karenanya mereka melakukan dosa itu. Padahal dosa itu adalah dosa besar yang bisa membinasakan orang itu. Dari sisi pengertian saja, ini kita harus tahu ya. Kenapa? Dari pengertian ini kita bisa nanti menjabarkan maksud daripada dosa besar macam-macamnya. Kita bisa melompokkan. Oh, ini dosa besar. Oh, ini bukan dosa besar. Ini dosa kecil. Kita bisa tahu. Baik, apa itu dosa besar? Kita ambilkan satu pendapat saja yang mana disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, keponakan Rasulullah SAW. Ada sepupu namanya. Ya, anak daripada pamannya Rasulullah itu Abbas radhiyallahu anhu. Yang kata Rasulullah SAW pernah didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas, faqihkan Abbas dalam masalah apa? Ilmu agama, wa 'allimhu ta'wil, dan pahamkanlah dia, berikanlah ilmu kepadanya tentang takwil, penjelasan tentang suatu masalah, penjelasan tentang suatu ayat ataupun sabda Rasulullah SAW. Oleh karenanya, rujukan para ahli tafsir itu merujuk pada siapa? Ibnu Abbas. Kenapa? Beliau yang mendapatkan doa langsung dari Rasulullah bisa menafsirkan, bisa mentakwilkan daripada ayat-ayat ataupun sabda-sabda Rasulullah SAW. Apa kata beliau ketika beliau menyampaikan tentang definisi dosa besar? Beliau mengatakan dosa besar adalah apa? Dosa yang mana ketika dilakukan oleh seorang hamba, Allah ancam hamba itu dengan apa? Azab. Ini yang pertama, diangkat dengan azab. Betul tadi ya pesannya. Kemudian apa? Allah laknat. Allah dan Rasulnya laknat. Ini termasuk dosa besar. Kemudian Allah janjikan ataupun Allah syariatkan untuk ditegakkan daripada hukuman di dunia ataupun di akhirat. Maka inilah yang dimaksud dengan dosa besar. Sekali lagi, dosa besar adalah apa? Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, yang mana dosa itu ketika dilakukan dia mendapatkan apa? Ancaman ataupun laknat ataupun apa sih? Siksa ataupun sifatnya siksa itu di dunia, hukuman di dunia ataupun di akhirat. Inilah yang dimaksud dengan dosa besar. Jadi kalau kita baca dalam Al-Quran, Allah tiba-tiba ketika menyebutkan tentang sesuatu, Allah ancam dengan neraka, sudah pasti itu adalah dosa besar. Ya, contoh misalkan, ini sabda Rasulullah SAW saja. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 3 orang yang pertama kali nanti akan diseret mukanya, dilemparkan ke dalam neraka. Ya, dilemparkan ke dalam neraka. Siapa mereka, Pak? Siapa? Ahli zina? Bukan. Siapa? Ya. Seorang qari'ul Quran, seorang yang ahli membaca Al-Quran, seorang yang ahli ilmu. Tapi apa? Dia membaca Al-Quran, dia mempelajari ilmu agama agar supaya disebut apa? Hafid. Supaya apa? Disebut sebagai hafidul Quran, disebut sebagai ustaz, disebut sebagai ulama, alim, disanjung-sanjung. Itulah orang pertama yang nanti akan apa? Dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, ketika seorang yang menuntut ilmu, seorang yang menghafal Al-Quran dengan niat untuk ria, disanjung oleh manusia, diancam oleh Allah dengan azab, dilemparkan ke dalam neraka, sudah pasti yang dilakukan adalah dosa besar.
Contoh, yang kedua, yang akan dilemparkan ke dalam api neraka juga yang pertama kali adalah siapa? Mereka yang suka memberi, dermawan, suka berinfak, tapi apa? Niatnya agar supaya dikatakan oleh orang-orang, dijuluki oleh kaum muslimin, wah dia dermawan, dia ahli sedekah, dia ahli infak, orang ini luar biasa kalau berinfak, luar biasa kalau saudara, apa-apa dia paling depan. Tapi apa? Tujuannya untuk disebut-sebut seperti itu, dimuliakan oleh manusia, bukan ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, tapi hanya sekedar memilih daripada apa? Ujian manusia. Orang ini akan dilemparkan dalam neraka. Orang seperti ini dia melakukan dosa besar. Yang ketiga siapa? Mereka yang berangkat ke medan perang akan disebut apa? Pemberani. Jihad. Akan disebut apa? Pemberani. Ya, meskipun jihad tidak adalah termasuk ibadah yang sangat agung, yang kata Rasulullah bahkan ada orang yang masuk ke dalam surga, tidak ada yang pengen kembali lagi ke dunia kecuali ahli jihad. Kenapa? Orang yang berjihad, yang mati di jalan Allah, dia merasakan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga ketika dia masuk dalam surga, dia pengen balik lagi ke dunia. Untuk apa? Jihad. Ya, untuk jihad. Hanya satu orang itu tidak ahli jihad. Ya, ini apa? Ketika dia adalah disebut sebagai pemberani, maka orang ini adalah orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah contoh orang yang melakukan dosa besar. Paham di sini? Baik, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu asyirku billah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita masuk pada syirik, sebelum terus kita bisa, iya, karena kalau tidak ada pengantarnya, lawan daripada syirik ini bisa kita paham. Ya. Karena kebanyakan orang terjatuh ke dalam kesyirikan karena apa? Lawan daripada syirik apa? Tauhid. Orang itu tidak paham tauhid, sehingga apa? Terjatuh ke dalam kesyirikan. Oleh karena kita pahami dulu apa itu tauhid. Apa itu tauhid? Baik. Apa itu tauhid, Pak? Saya tanya dulu. Ini mohon maaf ya, saya sebagai jamaah pernah ada yang komplain Pak sama saya. Ustaz, belum kok udah ditanya. Ustaz harusnya jelasin dulu, baru ditanya. Saya pakai metode Rasulullah, Pak. Rasulullah biasa ketika beliau berada di majelisnya ataupun bersama dengan para sahabat, Rasulullah memulai daripada ilmunya, pertama memancing daripada fokus, konsentrasi daripada para sahabat dan juga antusias para sahabat, mencurahkan pengetahuan para sahabat. Biasa bertanya dulu Rasulullah, apa ini? Apa yang dimaksud dengan ini? Apa yang dimaksud dengan ini dan seterusnya. Baru setelah itu Rasulullah menjelaskan. Baik, jadi jangan komplain Pak ya. Baik, kalau komplain nggak apa-apa, mungkin nggak tahu. Baik, apa itu tauhid? Keesaan. Baik, ada lagi? Luar biasa, semangat sekali ya, luar biasa. Mana nih pemuda nih? Ayo pemuda, tunjukkan ilmu kalian. Apa itu tauhid? Tadi keesaan. Apa lagi tauhid? Ini masalah. Kenapa masalah? Saya bilang masalah. Kayak tadi banyak dosa besar. Kenapa jadi masalah? Orang banyak terjatuh ke dalam dosa besar karena tidak tahu apa itu dosa besar. Dan orang juga banyak terjatuh ke dalam kesyirikan karena tidak tahu apa itu tauhid. Ya, kita sering mengatakan, ya, kita mengajak para kaum muslimin, ayo kita bertauhid, tegakkan tauhid. Ditanya, apa itu tauhid? Apa ya? Apa itu tauhid? Mohon maaf, realita kaum muslimin banyak seperti itu, mengatakan bertauhid. Ketika ditanya, apa itu tauhid? Saya pernah bertanya kepada jemaah, apa itu tauhid? Tauhid adalah bersyahadat, sholat, zakat, puasa. Itu bukan tauhid. Apa itu namanya? Rukun Islam. Apa itu tauhid? Tauhid apa ya? Baik, ini banyak yang nggak tahu. Baik, kita sampaikan. Nggak tahu ini? Nggak ada yang mau jawab? Ya. Oh ya,
bagus, betul. Cuma kita agak rincikan sedikit. Para ulama menyebutkan terkait daripada pengertian apa itu tauhid. Tauhid sama-sama berasal dari kata wahada yuwahidu. Artinya apa? Menjadikan sesuatu itu menjadi satu, esa, satu-satunya. Itu namanya wahada yuwahidu. Ya, wahada yuwahidu. Oh, benar ya. Wahada yuwahidu. Artinya apa? Menjadikan sesuatu itu satu. Itu kalau dalam segi bahasa. Ada pun secara istilah. Apa itu tauhid? Pengertian secara istilah syar'i. Apa yang dimaksud dengan tauhid? Tadi betul ya, cuma kita agak rincikan sedikit. Tauhid adalah apa? Ifradullah ta'ala bima yahtasubihi. Pendek. Apa itu? Ifradullah ta'ala bima yahtasubihi. Ini kalau bahasa Arabnya. Kalau nggak bisa hafal bahasa Arabnya, minimal hafal Indonesianya. Apa kata para ulama terkait daripada definisi apa itu tauhid? Para ulama menyampaikan tauhid adalah apa? Ifradullah ta'ala, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah menjadi satu-satunya dalam apa? Bima yahtasubihi, dalam masalah yang menjadi kekhususan bagi Allah. Dalam masalah yang menjadi kekhususan bagi siapa? Allah. Saya ulangi. Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Saya ulangi lagi. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Jelas di sini? Karena ada ketika saya bertanya, apa itu tauhid? Mengesahkan Allah. Nah, mengesahkan Allah dalam apa? Orang itu bilang, dalam segala hal. Dalam segala hal. Kalau dalam segala hal, konsekuensinya apa? Kalau saya bilang, Pak, saya minta air minum dong. Syirik apa? Syirik. Kenapa? Dalam segala hal. Makanya harus dibatasi. Yaitu apa? Dalam masalah ataupun hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Adapun mengambilkan minum, ini kekhususan bagi Allah atau bukan, Pak? Bukan. Jadi kalau kita ambilkan minum, kita berbuat syirik atau tidak? Tidak. Paham sini? Kenapa? Mengambilkan minum itu bukan menjadi kekhususan bagi Allah. Adapun contoh, sekarang lagi hujan. Yang menurunkan hujan adalah siapa, Pak? Allah. Kalau kita minta kepada selain Allah, Bah, saya mau ada hajatan, tolong ya, jangan hujan. Atau habis nanam pagi misalkan, Bah, tolong ya, hujan. Syirik apa? Syirik. Kenapa? Iya, karena menurunkan hujan, menahan hujan, itu adalah kuasa siapa? Allah. Kekhususan bagi Allah. Kalau sesuatu yang itu menjadi kekhususan bagi Allah, lantas kita minta kepada selain Allah, maka kita telah berbuat kesyirikan. Jelas? Ya. Beberapa waktu yang lalu kita mendengar ya, kita menyaksikan di televisi bagaimana diviralkan ya, ada yang katanya rekor AC langit di saya nih. Langit itu ada AC-nya besar dan kuasanya itu diberikan kepada saya. Luar biasa. Ketika dicari di Shopee ya, rekor AC langit. Oh, harganya berapa? 1 juta ya. Gimana bentuknya? Satu piringan gitu ya, ada apa namanya? 2 volt gitu ya. Katanya itu rekor apa? AC langit. Dengan itu dia mengontrol apa? Hujan katanya. Kuasa hujan ataupun kuasa langit itu diberikan kepada ya, alhamdulillah. Kalau berjilbab mungkin masih penting lah ya. Alhamdulillah ya, berjilbab lagi tidak. Tapi mohon maaf ya, kenapa kok orang seperti ini dipakai loh, bahkan di istana negara? Mohon maaf, bukan saya jelaskan pemerintah ya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah.
Semoga Allah memberikan apa? Hidayah. Mereka sedang dalam kelalaian, mereka nggak tahu. Semoga Allah memberikan hidayah. Kenapa sih orang seperti itu diviralkan, itu dianggap biasa, bahkan dibenarkan, pembelanya banyak. Makanya saya bilang ini termasuk dosa besar yang dianggap biasa. Syirik di zaman kita sekarang ini dianggap apa Pak? Biasa. Udah gak aneh lagi gitu. Bahkan mungkin kita keluar 100 meter dari tempat kita sekarang dulu di sini, itu ada orang yang sedang berbuat syirik. Biasa Pak. Dianggap biasa sih gitu. Paham sih Pak? Baik, kembali kepada masalah tadi. Apa itu tauhid? Tauhid adalah apa? Mengesahkan Allah dalam masalah maupun hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Nah, lantas muncul pertanyaan kedua, yang menjadi kekhususan bagi Allah apa Ustaz? Apa yang menjadi kekhususan bagi Allah? Allah kita hajar aja apa aja Pak? Apa yang menjadi kekhususan bagi Allah yang harus kita berikan hanya untuk Allah, yang kita hanya peruntukkan untuk Allah? Apa saja Pak? Tadi sudah dijawab. Itu apa? Dalam masalah rububiyahnya. Rububiyahnya apa? Keesaan, ketuhanan, ataupun masalah kekuasaan perbuatan Allah. Contoh tadi menurunkan hujan. Ini masuk dalam masalah rububiyah. Terangkum semuanya dalam masalah rububiyah. Contoh lagi, misalkan memberikan rizki. Ya, memberikan rizki adalah siapa? Allah. Ketika kita meyakini bos kita yang memberikan rizki, syirik apa? Syirik. Yang menyembuhkan dari penyakit siapa Pak? Allah atau dokter? Yang benar. Yang menyembuhkan penyakit kita Allah atau obat? Yang benar. Karena saya sering dengar tuh, saya disembuhkan sama sama dokter ini. Saya disembuhkan dengan obat ini. Mohon maaf Pak, ini yang tidak banyak kaum muslimin ketahui. Yang menyembuhkan adalah siapa? Allah. Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika mengatakan, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Ketika aku sakit, kata Nabi Ibrahim, ketika aku sakit, fa huwa yashfin, maka Allah yang menyembuhkan. Adapun dokter itu adalah apa? Wasilahnya, perantara. Jadi kalau kita mau ngomong bahwasanya dengan wasilah dokter yang menyembuhkan kita, jangan kita katakan kalau nggak ada dokter saya mati. Kalau nggak karena dokter ataupun karena nggak karena nggak seterusnya, kalau saya dokter saya nggak bisa sembuh. Ini seakan-akan apa? Allah itu dibuang kemana gitu? Ya, harusnya apa bilang Pak? Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah. Kalau nggak karena wasilah perantara dokter, Allah nggak menyembuhkan saya mungkin. Mungkin Allah tidak menyelamatkan saya. Mungkin Allah tidak menyembuhkan penyakit saya. Itu baru benar. Tapi kalau bilang, kalau nggak karena dokter saya nggak bisa sembuh, ini syirik. Ada apa orang yang ngomong kayak gitu? Banyak, bukan ada aja, banyak. Ya orang nggak tahu bahwasanya itu adalah kesyirikan. Bahasa saja Pak, pemilihan kosakata saja kita salah, itu kita bisa terjatuh ke dalam kesyirikan. Meskipun mungkin dosanya itu bertingkat. Kenapa? Karena ketidaktahuan. Ini bertingkat. Beda halnya ketika orang sudah tahu, jelas tahu, tapi dia tetap lakukan, mungkin akan berbeda. Tapi jelas sama-sama masih termasuk dosa besar. Paham sih ya? Baik. Terus dalam masalah apa lagi bisa? Kalau tadi masalah kemudian jelas ya. Apakah cukup kita mengesahkan Allah dalam masalah kekhususan Allah, yaitu dalam masalah kemudiannya? Cukup nggak? Cukup nggak? Kita meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang memberikan dunia, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang menghidupkan, menciptakan langit dan bumi. Cukup nggak Pak kita dikatakan sebagai muslim? Cukup nggak?
yaitu perantara mereka meminta kepada berhala mereka. Tujuannya apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Ketika ditanya mereka apa? Tentang bagaimana kenapa mereka membuat sonam, membuat patung-patung, membuat berhala-berhala. Kata mereka apa? Liqarribuna ilallahi zulfa. Kata mereka. Agar apa? Kami semakin dekat dengan wasilah patung ini, kami semakin dekat kepada Allah. Kalau sekarang mungkin patung gak ada Pak, tapi mohon maaf. Sekarang mohon maaf ya, mohon maaf. Ada kuburan. Kenapa Pak? Kuburan. Saya datang ke kuburan. Dan seterusnya. Ada orang tersendiri dan seterusnya. Tujuannya kenapa? Untuk semakin dekat diri kita dengan Allah, merasakan diri kita dekat dengan Allah. Saya tahu nih, aku pada kuburan, saya minta kepada Allah, tapi saya dengan wasilah meminta kepada kubur. Ini sama saja, cuma bedanya, maaf ya, bedanya kalau zaman dulu pakai paku, sekarang pakainya, mungkin maaf kuburan. Atau mungkin masih banyak, batu yang besar, atau mungkin kayu yang dikeramatkan, ini masih banyak. Ini makanya jangan sampai kita salah dalam bertindak. Paham ya? Sudah dilakukan oleh orang-orang kafir terdahulu dan itulah yang menjadi penyebab kehancuran mereka. Kita jangan sampai. Ustaz, apa ajaran kubur dilarang? Nggak dilarang. Saya belum dilarang. Boleh. Rasulullah kalau mengatakan apa? Perbanyakan untuk ziarah kubur karena itu bisa apa? Mengingatkan ke dalam kematian. Kenapa? Kok kita ziarah kubur? Tapi jangan dikhususkan untuk kuburan ini dan seterusnya kan ada menganggap keberkahan dan seterusnya. Ini mohon maaf. Saya khawatir saja. Khawatir ini satu langkah kita masuk ke dalam perangkap syaitan. Ya, sebagaimana orang-orang terdahulu kalau orang-orang terdahulu mereka buat patung itu dalam rangka apa? Mengenang jasa orang-orang soleh kan. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, ketika menafsirkan tentang Lata, Uzza dan Manat, ya, nama-nama berhala itu, Ibnu Katsir mengatakan itu orang-orang kafir terdahulu, orang jahiliyah terdahulu, mereka membuat sebuah patung untuk dalam rangka apa? Mengenang jasa kesolehan daripada tadi Lata, Uzza sama Manat dan seterusnya. Akhirnya apa? Berlalu satu generasi, berlalu dua generasi. Tahunya apa? Saya tahunya dulu nenek moyang saya itu juga patung. Mereka beribadah kepada patung. Akhirnya apa? Itulah apa? Kesyirikan terjadi. Mungkin pertama, hanya menghormati. Tapi mama, jebakan syaitan itu apa? Dahsyat. Oleh karena kita harus berhati-hati. Paham di sini? Baik. Kemudian yang kedua, kalau kita mau dikatakan bertauhid dengan benar, harus terpenuhi tauhid yang khusus apa yang kedua? Itu apa? Dalam masalah uluhiyahnya. Uluhiyahnya apa? Ibadah. Setiap segala bentuk hal ibadah itu hanya diperuntukkan untuk tahu Allah. Apa saja macam-macam ibadah banyak sekali. Contoh yang paling sering dan banyak sering terjadi penyelewengan di situ. Itu apa? Menyembelih, mengalirkan darah sembelihan. Itu adalah ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku dan apa? Sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Sekarang ada yang mereka setiap mungkin bulan-bulan tertentu menyembelih kerbau, tujuannya untuk siapa? Nyirono Kidul. Ini maaf. Atau mungkin menunggu pohon besar dan seterusnya. Inilah disebut dengan kesyirikan. Paham sini? Nah, jelas ya? Meskipun hanya seekor lalat, Pak, Ustaz nggak apa-apa, saya menyembelih nyamuk, saya peruntukkan kepada selain Allah. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Rasulullah pernah mengatakan ada seorang yang masuk ke dalam surga karena seekor lalat. Ada juga yang masuk ke dalam neraka disebabkan karena seekor lalat. Singkat cerita, ada dua orang dia safar melalui sebuah perkampungan satu kaum, lantas tidak boleh lewat permukiman itu kecuali harus mempersembahkan sesuatu kepada berhala mereka. Maka kata orang yang pertama, saya tidak mempunyai apa-apa untuk dipersembahkan. Maka kata pemuka kaum ini dia mengatakan, persembahkan meskipun
jalan lanjut. Tapi kata Rasulullah, hakikatnya orang tersebut melanjutkan perjalanan menuju ke dalam neraka Allah. Orang yang kedua disuruh dengan suruhan yang pertama sama itu apa, untuk menyembelih sesuatu kepada berhala mereka. Lantas orang ini dia mengatakan, wallahi saya tidak akan pernah mempersembahkan sesuatu apapun, sekecil apapun itu bentuknya, kepada selain Allah. Maka orang ini dipenggal oleh orang itu. Kemudian apa? Dia kata Rasulullah, dia meninggal, mengakhiri perjalanannya di dunia dan dia melanjutkan perjalanan menuju surga. Ya, sekecil apapun itu, ketika itu adalah ibadah, maka harus diperuntukkan untuk siapa? Allah. Paham sih kan? Contoh misalkan sholat, zakat, berdoa. Bolehkah kita berdoa kepada penghuni kubur atau berdoa kepada penghuni pohon yang besar? Bolehkah Pak? Nggak boleh. Doa itu adalah ibadah, dan ibadah itu harus kita persembahkan hanya untuk Allah. Makanya kalau berdoa langsung meminta kepada siapa? Allah. Makanya ada pertanyaan, ada sabda firman Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, maka aku akan kabulkan. Baik, di sini dalam masalah ibadah banyak sekali, nanti bisa diperjelas lagi. Baik, kemudian yang ketiga menjadi kekhususan Allah adalah apa? Al-asma wa sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Setiap nama dan juga sifat yang itu menjadi kekhususan bagi Allah, maka hamba itu tidak boleh menisbatkan diri kepada nama itu ataupun sifat itu. Contoh, Allah mempunyai sifat Al-Ghafur. Apa itu Al-Ghafur? Maha pengampun atau maha pemberi maaf, seperti itu. Karena kita sering memaafkan orang yang berbuat salah pada kita, gak apa-apa, saya maafkan. Kan saya Al-Ghafur. Boleh gak Pak? Gak boleh. Mensifati diri kita dengan yang mana sifat itu adalah kekhususan bagi Allah, maka tidak boleh. Ya. Kalau mau katakan kita suka memaafkan, maka kita jangan katakan saya adalah Al-Ghafur. Kita adalah apa? Saya adalah hamba dari yang Maha Pengampun. Masa sih saya gak mengampuni? Masa sih saya gak memaafkan? Toh saya adalah hamba dari daripada Allah yang Maha Pemberi maaf, pemberi ampun, dibuka selebar-lebarnya itu maafnya. Masa sih cuma kesalahan sedikit seperti ini saya gak maafkan? Itu baru benar. Tapi kalau orang itu mengatakan saya adalah yang Maha Pemaaf, saya adalah yang Maha Pengampun, saya adalah yang Maha Penyayang, saya adalah yang Maha Kuasa dan seterusnya, maaf, ini adalah kesyirikan. Ustaz, bagaimana untuk kita misalkan memberi nama anak-anak kita? Ustaz, boleh dengan dikatakan apa? Abdul. Coba misalkan Abdul Rahman, Abdullah, Abdul Malik, Abdul Ghafur dan seterusnya. Itu baru boleh. Ya, kalau nama-nama dan sifat-sifat itu khusus untuk Allah, maka tidak boleh kita untuk mengkhususkan diri dengan nama-nama atau sifat-sifat itu. Paham sini? Ustaz, kok tauhid dibagi-bagi? Ya dibagi-bagi. Ya, enggak ada yang bagi-bagi, yang bagi-bagi justru Allah sendiri menjelaskan dalam Al-Fatihah saja. Kita mengatakan, contoh pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Maksud apa? Rububiyah. Ya kan? Iya. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Ya kan? Ar-Rahman Ar-Rahim, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Maliki Yaumiddin, ini sama masih masuk rububiyah. Maliki Yaumiddin. Iya karena na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ibadah kepada ibadah, na'budu, kami menyembah. Jadi dalam Al-Fatihah sendiri Allah telah menjelaskan kepada kita
bahwasanya kekhususan bagi Allah itu meliputi tiga hal. Ya, tiga hal besar yang mana anaknya banyak, Pak. Anaknya itu banyak, kayak tadi menurunkan hujan dan lain-lain, memberikan rezeki dan sebagainya. Itu anak daripada kekuasaan Allah, bukan artinya anak Allah ya. Maaf, jangan salah paham nih. Ya, artinya turunan daripada tadi kekhususan bagi Allah. Kekhususan bagi Allah ada tiga tadi, masalah keesaan, ketuhanan ataupun perbuatan, atau disebut dengan apa? Rububiyah. Kemudian yang kedua masalah ibadah atau dalam bahasa Arabnya uluhiyah. Terus yang ketiga adalah nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Ya, asma wa sifat. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Jelas tak? Sudah jelas apa itu tauhid? Jelas ya, saya ulangi. Apa itu tauhid, Pak? Wah, masih sepi. Harus diterangkan. Apa itu tauhid? Apa itu tauhid? Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Coba bareng-bareng. Mengesahkan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu yang namanya tauhid. Yang menjadi kekhususan bagi Allah ada tiga tadi, rububiyah, itu namanya kekuasaan, perbuatan dan juga kekuasaan Allah. Kedua adalah ibadah, yaitu uluhiyah. Yang ketiga asma wa sifat, nama-nama dan juga sifat-sifat Allah. Jelas di sini apa itu tauhid? Jelas? Baik. Sebagai penutup tadi kita sampaikan pertama dosa besar yang pertama adalah apa? Asyirku billah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau syirik itu apa, Pak? Tadi kita sudah tahu tauhid itu adalah mengesahkan Allah dalam hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Kalau syirik itu apa? Menyebutkan saya, menyebutkan Allah. Baik, kita angkat sedikit. Itu apa? Menyekutukan Allah ataupun apa? Membuat tandingan bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Itu yang namanya syirik. Ya, itu apa? Cuma tambahan sedikit. Itu apa? Menjadikan tandingan ataupun menyekutukan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Paham sini? Baik. Ini masalah syirik, insya Allah kita akan bahas lebih detail nanti ke depan. Nanti juga masuk ke dalam pembahasan dosa besar yang kedua, yaitu sihir. Yang kemarin mungkin sudah dibahas ya oleh Ustaz. Yang pernah bahas tentang masalah sihir. Insya Allah kita akan kupas juga nanti. Bagaimana kemarin viral kan tentang bagaimana Bang Udin ya, dan seterusnya. Nanti insya Allah akan kita kupas apa itu sihir. Bagaimana sihir itu dikatakan dosa besar dan seterusnya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Begitu juga nanti pembahasan secara detail terkait daripada syirik. Ya, sementara kita cukupkan dulu lawan daripada syirik dulu. Kita tauhid. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan bahas masalah syirik. Tadi sudah kita bahas mukadimahnya. Pengertiannya syirik itu adalah apa? Menjadikan tandingan sekutu bagi Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan bagi Allah. Allah Ta'ala sholat tadi dikasih waktu katanya 1 jam ini sekaligus pertanyaan jawab. Ya nggak apa-apa. Kalau sebanyak banyak takutnya nanti kalau terlalu penuh luber nanti ya, nggak masuk. Ya. Baik, silakan. Jika ada yang ditanyakan, silakan untuk ditanyakan. Silakan. Jika ada yang bertanya. Mungkin ada masalah lain, mungkin masih ada singgungannya dengan masalah ini, boleh jika mau ditanyakan. Ibu, ada yang mau bertanya? Sebenarnya kalau masalah syirik ini banyak masalah yang perlu banyak kita ketahui dan ini banyak dianggap biasa oleh kaum muslimin. Baik, silakan jika ada yang bertanya.
Ada dari ibu? Belum ada? Silakan. Bapak-bapak nggak apa-apa. Jika ada yang tanya, atau kita ada yang kurang jelas, boleh tanya. Silakan. Ibu ada yang tanya? Ada Ustaz. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya mau bertanya mengenai tentang syirik pautan yang ada kaitannya dengan tauhid. Batasan syirik dengan tatoyur itu sejauh apa? Dan bagaimana bagi kita sebagai muslim atau muslimah yang baik untuk mensiasati agar tidak mudah untuk terjerumus ke dalam hal tersebut. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Baik, cukup Bu? Baik, mau nggak mau saya harus jelaskan syirik. Baik, nggak apa-apa. Saya jelaskan sedikit ya. Takoyur dari pertanyaan batasan antara takoyur dan syirik. Batasnya gimana Ustaz? Saya bilang nggak ada batas itu. Nggak ada batas. Karena kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW yang mengatakan apa? At-tiyaratu syirkun. Takoyur itu adalah apa? Syirik. Jadi nggak ada batas. Ya, takoyur itu adalah apa? Syirik. Nah, pertanyaannya, apa itu takoyur Ustaz? Baik, apa itu takoyur? Takoyur itu apa? Bergantung nasib, menggantungkan nasib dengan suatu apa? Benda ataupun suatu hal ataupun suatu kejadian. Itu namanya apa? Takoyur. Nah, contoh ya. Ada kokok ayam di siang hari bolong. Pertanda apa? Apa pertandanya? Ada perawan hamil, ya nggak Pak? Itu yang harus dilakukan. Kalau ada kokok ayam di siang bolong, ya, itu pertanda apa? Ada perawan hamil di luar nikah. Itu apa namanya? Takoyur. Itu namanya apa? Takoyur, menggantungkan nasib yang mana itu sebenarnya kaitannya. Diada-adakan cocok logi, digantungkan, dikaitkan, diyakini. Itu namanya apa? Takoyur. Dan itu adalah syirik. Padahal Pak, jangan disamakan kokok ayam. Kokok ayam ini ada takoyur yang syar'i. Bukan takoyur syar'i. Bukan takoyur dari yang syar'i. Yang jelas ada kata Rasulullah SAW terkait daripada kokok ayam Pak. Rasulullah mengatakan gini, idza sami'tum siyahat diyakati fas'alullah min fadli fa'innahu ro'an malakan. Kata Rasulullah bilang terkait daripada kokok ayam. Hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dia ini boleh nggak? Boleh. Kenapa? Yang menyampaikan adalah Rasulullah. Kalau yang ini tadi ada perempuan perawan hamil di luar nikah, yang menyampaikan siapa? Nenek saya. Siapa nenek aku ya? Saya nenek kita. Gak bisa dijamin apa? Kesolehan di hadapan Allah. Rasulullah sudah dijamin pasti benar. Karena yang disampaikan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan berasal dari hawa nafsunya, melainkan apa? Itu adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan gini Pak, kalau kalian mendengar kokok ayam, mintalah kepada Allah Pak, karunia, kebaikan. Fa'innahu amalakan. Karena ayam yang kokok itu artinya ayam itu melihat malaikat. Tuh. Jadi kalau kokok ayam itu bukan karena ada perawan hamil,
Karena sesungguhnya keluarga itu merintih karena melihat syaitan. Paham sini? Ya, ini yang benar. Ada real dalilnya. Tapi kalau cuma contoh logika tadi misalkan ada pokok payung berarti tandanya adalah perawan hamil. Apalagi misalkan kupingnya gitu. Kenapa Ustaz? Ada yang lagi bicarain saya Ustaz. Iya kan? Ayo. Ada yang pernah meyakinkan seperti ini? Ini namanya apa? Tatoyur. Apa? Tatoyur. Jual beli misalkan. Buka toko. Datang Pak Santa misalkan pakai baju hitam. Pak Santa datang ke sini pakai baju hitam, udah. Biasanya apa anggapannya Pak? Gak habis pokoknya. Hari itu pasti ada sepi pembeli. Itu menggantungkan nasib dengan suatu hal, suatu kejadian ataupun suatu benar. Itu yang namanya apa? Tato itu. Ada suara burung, gagak, kwek. Kenapa? Ada orang mati. Padahal memang ada orang mati dan kemana gitu. Apalagi saya sering karena memang di kampung saya itu populer banget Pak. Kalau ada gerhana matahari atau gerhana bulan gitu, udah semuanya masuk dalam rumah, ambil semua yang bisa dipukul, campur, tampung. Kenapa? Karena ada bulan itu mau makan bulan. Ya nggak? Pernah kan? Tersebar dari itu namanya apa? Tatoyur. Itu namanya apa? Tatoyur. Pernah terjadi di masa Rasulullah itu apa? Ketika terjadi gerhana, para kaum kafir dahulu menganggap apa? Itu sebab karena ada orang yang meninggal atau ada orang yang lahir pas betul dengan anak Rasulullah itu sedang meninggal dunia. Maka dianggap adanya gerhana bulan itu karena sebab ada orang meninggal. Dibantah oleh Rasulullah. Itu adalah termasuk tanda-tanda daripada kuasa Allah, bukan karena sebab mati ataupun lahirnya seseorang. Jadi tatoyur itu kata Rasulullah syirkun. Tatoyur itu apa? Syirik. Apalagi ada kuku masuk ke dalam rumah, ada tamu mau datang. Yang mana? Apalagi contoh ada burung orang berkicau di sekeliling kita. Ada apa? Ada tamu atau lagi banyak ini pokoknya. Contoh apalagi misalkan puting susunya gatal. Kenapa? Ada kerabat yang sakit. Luar biasa. Banyak sekali. Ya apalagi misalkan ini contohnya model-model seperti ini. Apalagi misalkan sampai bergantung dengan suatu benda. Contoh apa? Nulis suatu tulisan gitu ya. Meskipun tulisannya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ditaruh di depan toko. Tujuannya apa? Menggantungkan nasib kepada apa yang dipegang, yang dipajang itu untuk apa? Pelaris. Ustaz, yang ngasih Ustaz. Yang ngasih dia, Ustaz. Yang ngasih Habib, Ustaz. Ya, yang ngasih siapa itu bukan menjadi ukuran kebenaran. Ya, yang jadi kalau ukur kebenaran adalah apa? Syariat. Bagaimana Allah dan Rasulnya itu menyikapi ataupun menyampaikan terkait masalah yang kita lakukan. Banyak maaf Pak, saya ada karyawan, pasien, saya praktisi ruqyah juga. Pernah saya ruqyah, ini kejadian real dan saksi mata masih hidup sampai sekarang. Itu ada saya sering ceritakan di mana-mana karena ini luar biasa. Allah mengatakan bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam ruqyah. Ada orang sakit 3 tahun, 3 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, ya, nggak bisa ngapa-ngapain, lumpuh. Ketika ke rumah sakit, 7 rumah sakit bilang nggak ada sakit. Tapi disuruh minum obat terus, nggak boleh lepas dari obat. Tuh bayangin, sampai kulitnya itu hitam semua, kelupas semua, nggak bisa ngapain. Taruh mata gini, kayak udah mau minum air. Alhamdulillah kita ruqyah dari sini Allah. Ternyata ada jin, ya masuk dalam tubuhnya. Saya ajak dakwah Pak, saya dakwain. Kenapa kamu masuk ke dalam tubuh orang ini? Saya diminta. Kenapa? Ya salah. Dia kan pedagang. Dia datang kepada Bu Haja, dia minta air minum. Nah, air minum apa dicoba bersama usaha ini? Katanya si Bu Haja ini. Kemudian kamu ditaruh di mana? Dibotolkan tuh. Masih ada tak? Udah kering Ustaz. Kata jinnya yang mau berarti. Baik, saya bilang, kamu mau keluar dari tubuh orang ini?
Dia bilang, saya nggak mau Ustaz. Kenapa? Saya takut sama yang perintah saya. Itu buahnya. Saya bilang, kamu takut kepada Allah atau kepada buahnya yang nyuruh kamu? Takut pada Allah. Kamu muslim? Iya. Kalau saya rukyah Pak, luar biasa Pak. Kelasnya, bukan main Pak. Jinnya ngapain Pak? Bukan orang sakitan Pak. Apa? Zikir. Jinnya zikir Pak. Saya rukyah, saya baca ayat-ayat Al-Quran, baca dia Pak. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Akhirnya sampai saya terus baca Al-Quran terus, dia baca dikit, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sampai akhirnya dia baca dikit, Nah, ternyata jinnya itu masuk perantara apa? Zikir seperti itu. Saya kasih contoh, saya tanya, jin, saya bilang namanya jin. Kamu zikir seperti ini, siapa yang menjadi kamu? Kamu menganggap ini zikir baik. Saya tanya, Rasulullah pernah nggak zikir kayak gitu? Nggak bisa jawab. Ya memang Rasulullah nggak pernah zikir mengajarkan apa, cuma zikir nggak pernah. Rasulullah itu zikir pasti memberikan zikir itu pasti ada makna. Contoh, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Subhanallah, Allah Maha Suci. Misalnya apa? Banyak ya. Zikir la ilaha illallah pasti mempunyai makna. Yaitu mengesahkan Allah ataupun ada maksud permohonan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bilang, kamu kita mana? Kamu sama Rasulullah. Saya bilang gitu. Ya kita Rasulullah. Lantas kamu mengadakan zikir seperti ini, Rasulullah nggak pernah ajarkan. Kamu merasa pintar dari Rasulullah. Orang haji ini bilang, enggak Ustaz, saya tahu saya salah, saya bodoh Ustaz, saya mau belajar lagi. Alhamdulillah, kamu mau belajar, saya bilang kamu keluar dari dua orang ini, saya ada kajian di belakang. Saya ada kajian di Masjid Al-Muhajirin itu di Blok A di situ. Silakan kalau kamu mau ikut, saya ada kajian rutin setiap 2 minggu sekali. Kalau mau ikut silakan. Artinya itu jin ikut. Ya nggak tahu, saya nggak tanya lagi. Artinya saya persilahkan untuk ikut. Saya jangan salah Pak, kita berada di sini mungkin cuma 20 orang. Banyak daripada hamba-hamba Allah dari kalangan jin. Halo jin, tahu ya? Tidak bisa lihat. Kalau bisa lihat, saya begini ya Pak. Ya, dalam Al-Quran itu pernah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, "Wasallallahu alaihi Quran." Kami telah ceritakan kepadamu tentang sekumpulan jin yang mereka berkumpul di majelis dan di situ dibacakan Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran, mereka berkata kepada kaumnya, "Ansitu, diam." Ketika sudah selesai, wallahu ila qaumihim mundirin, kata Allah. Mereka kembali kepada kaumnya memberi apa? Peringatan. Jadi mereka juga darabul ilmi. Jadi kalau kita dikatakan makanya dalam ayat surah Ad-Dariyat yang sering kita baca apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi yang diperintahkan untuk beribadah adalah siapa? Jin dan manusia. Jadi jin itu juga ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah apa? Hadir di majelis ilmu. Kalau kita lagi Ustaz, ada nabi dari kalangan jin? Nggak ada. Ya, nggak ada. Nabi itu semuanya dari kalangan manusia. Khalifah di dunia adalah manusia. Tapi kalau dai Ustaz itu juga ada dari kalangan jin. Allah Ta'ala, saya belum interview, belum tanya langsung. Baik, tahu sini. Ini masuk masalah apa? Tadi kata. Kalau tadi pertanyaannya, bedanya apa saat antara takoyur sama syirik? Saya bilang batasannya ya ada batasan. Takoyur itu adalah syirik. Syirik itu adalah apa? Salah satu bentuknya adalah takoyur. Baik, Ustaz, gimana kalau modelnya feeling aja Ustaz? Kalau sesuatu itu jelas, coba misalkan Pak ya, rem kita sudah setahun gak ganti, ya. Terus kalau kita ngerem itu sering apa merosot terus, kita punya hutang. Kalau saya jalan, ini saya bisa celaka. Syirik, nggak syirik, karena secara logika, secara real, asbabnya itu ada, ya. Maka kita tidak dikatakan apa berbuat kesyirikan. Kalau yang kayak tadi, contoh misalkan yang datang baju hitam, nanti nggak laris besoknya, itulah dimaksud dengan takoyur. Dan takoyur kata Rasulullah adalah apa? Syirik. Begitu Ibu ya. Baik.
Ada mungkin kurang jelas itu dari penjelasan yang saya sampaikan? Atau mungkin ada tambahan pertanyaan untuk memperjelas, silakan. Cukup? Ini sebenarnya masuk ke pembahasan besok ya, cuma nggak apa-apa. Cukup insya Allah? Ya, cukup ya. Alhamdulillah. Semoga yang sedikit ini, sedikit atau banyak? Ya lumayan banyak ya. Semoga bisa kita serap, sekaligus kita bisa amalkan. Tapi yang diamalkan kesyirikannya ya. Artinya diamalkan ilmuannya, artinya yang benar kita amalkan, yang buruk kita jauh. Wallahu ta'ala bishawab. Ya, ini yang dapat kami sampaikan. Ini adalah semata-mata yang kami sampaikan adalah ilmiah tentunya. Kalau kata ilmiah adalah pasti berasal daripada kitabullah dan juga bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW. Insyaallah ini kita jauhkan daripada hawa nafsu kita. Yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ilmu yang dapat kami sampaikan. Silakan yang mau terima, alhamdulillah. Jika misalkan Ustaz saya nggak setuju dengan pendapat Ustaz, silakan. Saya hanya menyampaikan apa? Ilmu. Saya hanya menyampaikan ilmu. Setiap kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita amalkan. Kalau saya yang sampaikan, insya Allah itu adalah jalan yang paling selamat, jalan yang lebih selamat, yang lebih berhati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah kita cukupkan dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أسرر قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا